Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu, para dosen yang sudah hadir dalam ujian atas nama Yeni Indrawati yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Saya menyapa dengan hormat Bapak Dr. Andes Beatus Tambaib MA selaku pembimbing 1 dan ketua yang mengizinkan saya untuk memimpin jalannya sidang hari ini, dan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Yosefin Ohaiwutun MSI, Dr. Hiskia Sapioper Esos MSI, dan Dr. Untung Mudiarta MSI. Terima kasih sudah datang di dalam ujian ini, dan saya menyampaikan selamat, salam sehat untuk kita semua, dan juga untuk mahasiswa yang ikut bergabung di dalam ujian tesis. Dan kepada mahasiswa Yeni Indrawati, selamat Anda sudah ada di penghujung kuliah di MAP. Dengan hari ini Anda bisa diujiankan tesisnya ya, dengan judul implementasi laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga tahun 2009. Untuk memulai seperti biasa di MAP kami ada 3 sesi dalam ujian tesis. Yang pertama Anda akan mempresentasikan hasil daripada tesis Anda kurang lebih 10-15 menit. Kemudian kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Kemudian sesi ketiga adalah akan diumumkan berita acara kelulusan. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, saya memberikan kesempatan untuk Yeni Indrawati untuk berdoa dan kemudian dilanjutkan dengan ujian presentasi. Silakan. Silakan Yeni. Baik, Ibu. Baik, Ibu, saya presentasi langsung. Silakan. Ya, 10 menit dari sekarang. Ya, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen pembimbing, bahkan Bapak Ibu dosen penguji. Saya berterima kasih buat kesempatan kali ini sudah bisa hadir dalam ruang ini. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tesis saya, yaitu implementasi laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga tahun 2019. Bab 1 yaitu latar belakang. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah mencakup perencanaan strategis, perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Penyusunan SIAKIP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi. Kemudian dalam upaya optimasi pelayanan sistem administrasi kependudukan di Kabupaten Duga, pemerintah daerah telah berupaya mendorong percepatan pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini dinyatakan dalam penyediaan fasilitas penunjang pelayanan administrasi kependudukan berupa pengadaan mobile server Adminduk di 21 distrik dan pengadaan WiFi dinas serta dukungan dana
guna mengakomodir program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan Adminduk dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat strategis yang dampaknya dapat mempengaruhi kinerja pelayanan administrasi. Antara lain yaitu permasalahan kondisi geografis kami di Kabupaten Duga, kemudian rendahnya dukungan aparat di tingkat distrik dan kampung, kemudian alokasi anggaran belanja di setiap tahun anggaran yang berdampak pada peningkatan sarana dan prasarana. Ketidakstabilan Kamtibnas sering terjadi akibat konflik di wilayah administrasi Kabupaten Duga yang berdampak pada psikologis masyarakat dan pelayanan administrasi kependudukan pada dinas kami. Yang kelima, sumber daya manusia yang kurang menunjang dalam proses pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Duga guna melaksanakan tertib administrasi. Keenam, identifikasi masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu validasi data dan dokumen kependudukan belum sepenuhnya akurat, terbatasnya alokasi anggaran, perubahan serta peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi yang berbasis Go Digital, kemudian kondisi geografis wilayah dan rendahnya dukungan aparat keamanan. Perumusan masalah, bagaimana proses implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga tahun 2019, faktor-faktor apa saja penghambat dan mendukung implementasi laporan, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas Kependudukan. Bab 2, kita masuk bab 2, tinjauan pustaka, mengacu pada penelitian terdahulu, mengacu pada penelitian yang dilakukan terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Arifin Ahmad Zainul tahun 2017 bahwa dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung seperti kompetensi staf atau SDM yang belum berkompeten di bidangnya sehingga diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas staf dalam melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan juga masih terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan. Landasan teori, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP adalah sebuah laporan yang berisi akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. LAKIP harus menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasi keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Dalam analisis ini perlu pula dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan serta efisiensi dan efektif sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kerangka pikir di sini ada faktor penghambat, yaitu kompetensi staf, fasilitas jaringan internet, validasi data, alokasi anggaran, situasi Kamtibnas, kemudian implementasi laporan akuntabilitas kinerja ini kami ambil dari G. Sabir Krima dan Denis A. Rondelnelli pada tahun 1983, yaitu mengukur kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi untuk implementasi program, kemudian karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana. Faktor pendukung yaitu isi kebijakan, dukungan, informasi, sosialisasi, pembagian potensi, Permen PAN RB nomor 53 tahun
2014. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu pendidikan dan pelatihan, pengadaan peralatan, optimalisasi anggaran, dukungan keamanan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bab 3. Pendekatan penelitian. Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian ini memfokuskan penelitian pada implementasi laporan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019. Lokasi penelitian, lokasi yang menjadi fokus penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga. Fenomena pengamatan, fenomena ini yaitu untuk melihat bagaimana implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di mana peneliti melihat alur dan proses perencanaan, pelaksanaan hingga kepada proses pelaporan pertanggungjawaban dan juga evaluasi dan pengawasan dalam proses program tersebut. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Gambaran umum tempat penelitian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga sesuai tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi kependudukan berhubung erat dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Duga tahun 2017-2022. Adapun visi dari Dinas Kependudukan yaitu mewujudkan Kabupaten Duga tertib administrasi kependudukan melalui peningkatan layanan prima. Penelitian di sini Dinas Kependudukan mempunyai jumlah pegawai yaitu 24 yang terdiri dari 21 ASN, 3 orang tenaga honorer atau tenaga honorer dan perwakilan masyarakat yang dilakukan dengan cara kuesioner dan wawancara. Adapun yang menjadi informan yaitu kepala dinas, sekretaris, kepala-kepala bidang, staf dan perwakilan dari masyarakat. Hasil yang pembahasan, implementasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengukur kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran atas visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan merupakan penjabaran dari implementasi pernyataan misi dan yang merupakan hasil akhir pencapaian target yang didasarkan pada isu-isu dan analisis terhadap strategis dalam jangka waktu 5 tahun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Duga tahun 2017-2022, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan adalah terwujudnya tertib administrasi bagi masyarakat dengan peraturan perundang-undangan bagi informasi terwujudnya sumber daya aparatur profesional dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Di sini ada sasaran yang akan dicapai mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai yaitu meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai wujud kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan, meningkatnya kualitas data kependudukan yang valid atau up to date, serta pemanfaatan data kependudukan yang akurat dan mutakhir untuk pelaksanaan program pembangunan daerah dan nasional.
meningkatnya kinerja pelayanan yang optimal, responsif, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan dokumen administrasi kependudukan yang merupakan wujud sumber daya aparatur profesional. Dari beberapa yang saya di atas sebelumnya, yaitu tujuan, sasaran, ada tabel di sini yang menjadi poin-poin, yaitu strategis dan kebijakan. Kebijakan dalam menentukan strategis pembangunan merupakan turunan visi dan misi yang telah dirumuskan yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi yang selanjutnya diuraikan dalam rangkaian rumusan strategis kebijakan dalam 5 tahun mendatang. Ini merupakan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2019 mempunyai sasaran pelayanan administrasi kependudukan. Dari sasaran tersebut sebagai indikator kinerja yang akan dicapai sesuai target yang ditetapkan dengan program dan beberapa kegiatan. Berikut adalah sasaran strategis, program, dan kegiatan yang akan dicapai. Rencana kinerja SKPD merupakan bagian dari integritas dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi yang memuat sasaran tahunan yang direncanakan, indikator kinerja digunakan, dan target kinerja yang ingin dicapai dalam 1 tahun pelaksanaan anggaran, serta menunjukkan nilai kuantitatif serta implementasi dalam program dan kegiatan yang merupakan bagian dari yaitu organisasi dan indikator kinerja utama atau IKU juga merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja atau IKU berpedoman pada landasan hukum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per 9 Empan 5 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Berikut adalah tabel indikator utama atau IKU tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil tidak melakukan perubahan target perjanjian kinerja, namun terdapat perubahan pengurangan jumlah anggaran dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA melalui mekanisme perubahan APBD Kabupaten Duga tahun 2019 melalui dana otonomi khusus atau Otsus Kabupaten Duga. Ini adalah tabel perjanjian kinerja Dinas Kependudukan yang perjanjian kinerja perubahan berdasar pengukuran waktu sisa 1 menit, cepat sedikit. Pengukuran terhadap setiap perencanaan kinerja sasaran tersebut dilakukan dengan pada setiap akhir tahun yang diwujudkan dalam bentuk form. Kemudian ini adalah formnya untuk IKU. Ini adalah nilai dari skala IKU. Kemudian
perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2019 melalui pengukurannya, hasil pengukuran kinerja ditampilkan pada tabel berikut. Kemudian perbandingan target dan realisasi capaian sasaran strategis meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen, kemudian cakupan kepemilikan dokumen pada peningkatan kepemilikan. Indikatornya, target dan realisasi capaian indikator kinerja. Kemudian ini adalah realisasi jumlah dokumen dan pencatatan sipil yang terbit tahun 2018 sampai 2019. Ini adalah perbandingan target dan realisasi serta capaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan data kependudukan. Ini adalah perbandingan target dan realisasi serta capaian sasaran strategis. Ya, kesimpulan langsung. Ya, Ibu. Bab 5 adalah kesimpulan. Pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga pada tahun 2019 menetapkan sebanyak 3 sasaran strategis yang telah dilaksanakan melalui rencana kerja tahun 2019. Perjanjian pengukuran sebagian besar belum dapat terpenuhi dan diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan belum tercapainya komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Duga yang sipil Kabupaten Duga. Yang kedua, terhadap strategi kebijakan yang terjabatan agar fokus dan realistis dalam mencapai sasaran kebijakan, khususnya dalam urusan penyelenggaraan pelayanan administrasi dokumen kependudukan dan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Yang keempat yaitu optimalisasi administrator dan operator SIAK dengan memberikan bimbingan teknis dengan bekerja sama pada Dirjen Admin. Oke, Bu. Terima kasih, sekian. Ya, waktu lebih 1 menit ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah mendengar pemaparan yang sudah disampaikan oleh mahasiswa Yeni Indrawati. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab ataupun masukan guna melengkapi tesis pada siang hari ini. Saudari Yeni, Anda berbahagia ya, semua baik pembimbing maupun penguji sudah hadir di room ini. Apalagi Pak Dr. Beatus ini sibuk, tapi dia bisa ada di job site, bisa ada di sini untuk sama-sama kita mengikuti ujian ini. Sekaligus saya menyampaikan selamat datang buat Bapak di MAP kita. Baik, Ibu Dr. Yosefin dan Pak Dr. Untung dan Pak Dr. Iskia Sapioper, di tangan saya ada SK penguji
Yang pertama saya mengikuti saja sesuai dengan SK. Yang pertama sekali dengan hormat saya mempersilakan Ibu Dr. Anda Yosefin Ohaiwutun MSc untuk menyampaikan pertanyaan maupun saran. Terima kasih Ibu, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Vin selaku pimpinan sidang dan Bapak Dr. Tambaid yang bersedia hadir pada ujian Saudara Yeni dan teman-teman Bapak Dr. Untung maupun Bapak Dr. Hizkia. Selamat pagi serta Saudara Yeni yang berbahagia. Saudara semester ini saudara yang pecah telur mulai ujian pertama tesis. Satu hal yang saudara belum laksanakan itu ujian TOEFL sama TPA ya. Setelah ini harus ujian ya. Iya, Ibu. Ya, oke. Sekarang masuk pada materi saudara. Selamat ya saudara sudah menyelesaikan tesis saudara. Tapi ini karena ujian tesis sehingga banyak pertanyaan mungkin yang nanti saya ajukan kepada saudara. Yang pertama, saya sudah baca secara singkat tesis saudara. Kemudian saya ingin bertanya, yang pertama, saudara ada 3 rumusan masalah ya, yang saudara buat di sini. 3 rumusan masalah dan 3 tujuan penelitian. Rumusan pertama tuh bagaimana proses implementasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga tahun 2019. Yang mana saudara sudah rumuskan dalam tujuan, di mana dalam tujuan itu kita janjikan apa yang nanti kita teliti, yang nanti kita tulis di dalam, yang nanti kita teliti dan nanti kita tulis dalam laporan atau dalam tesis ini. Oleh karena itu, untuk menjawab tujuan tersebut, pasti saudara menggunakan teori, ya kan? Ya. Kira-kira rumusan pertama ini saudara menggunakan teori apa untuk menjawab atau bisa proses implementasi laporan akuntabilitas kinerja di sana? Teori siapa yang saudara gunakan? Atau saudara pakai aturan atau apa? Silakan. Silakan Yeni. Baik, Ibu. Teori atau aturan untuk rumusan pertama itu ya, rumusan masalah. Implementasinya tuh. Sudah lihat pada halaman 52 ya. Di situ kan ada kerangka pikir. Di situ kan saudara ada tuliskan implementasinya. Saudara pakai Bastian Indra ya. Iya, Ibu. Saya pakai Bastian Indra. Oke, iya. Bastian Kalau Indra saudara tulis, 2001. saudara harus tahu itu. Oke, saudara pakai itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kalau begitu pasti dari teori itu kemudian saudara jabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang nantinya saudara memperoleh data. Kira-kira datanya di bab 4 itu di mana itu yang saudara tuliskan itu? Di pada ini Bu, kuesioner dengan wawancara. Ya, pasti saudara buat dalam kuesioner dan wawancara. Wawancara, oke. Tapi dari kuesioner dan wawancara itu kan datanya saudara ambil kan, terus saudara masukkan di dalam bab data dan bab pembahasan. Pembahasan, ya. Ya, itu ada atau tidak? Ada Ibu. Coba tunjukkan pada saya. Kalau untuk kuesioner itu saya dari halaman 96 sampai ke halaman
100, Ibu. 96 sampai 100. Ya. Ya. Kemudian hasil wawancara itu mulai dari halaman 101 sampai ke 104, Ibu. Oke. Iya. Kalau demikian, nanti tolong ya di bab itu saudara harus lihat pada implementasi yang saudara indikator-indikator yang saudara teliti itu apa. Kemudian dari penjabaran dari penjabaran dari indikator itu yang dalam bentuk pertanyaan yang sudah di dalam tabel-tabel itu harus sinkron dengan teori yang saudara pakai itu. Nanti tolong memang oke, tetapi nanti tolong disusun baik ya sehingga ada keterkaitan yang terlihat di situ. Paham Baik. yang Ibu bilang? Baik, Ibu. Ya. Nanti tolong diperbaiki itu ya. Ini juga untuk ya. Jadi keterkaitan dari awal sampai dengan pada data itu harus terlihat. Iya, Ibu. Sehingga kesimpulan saudara juga akan jelas di situ. Iya. Misalnya implementasi kebijakan yang saudara mau proses, mau saudara lihat, ataukah dari yang saudara sudah tulis di sini mungkin dikembalikan teori yang masukkan atau di teori yang saudara ambil sehingga sinkron ke belakang. Sudah ada, harus dibuat sinkron. Jangan sampai orang kurangnya kondisi yang baik untuk pelayanan. Jadi ASN terkadang mereka cuman berapa saat saja di Kenyam, kemudian mereka keluar. Begitu. Oke. Itu yang saudara tidak munculkan. Sehingga di kesimpulan itu faktor pendukung dan penghambat itu tidak ada yang saudara tulis di situ. Coba lihat. Kemudian upaya juga tidak ada di kesimpulannya. Padahal harusnya saudara tahu, tapi saudara tidak masukkan di dalam. Iya kan? Di kesimpulan itu. Yang saudara bahas malah IKU dan sebagainya. Itu saja yang saudara bahas. Oke, boleh itu, tapi faktor-faktor lain di kesimpulan itu saya cari faktor yang kesimpulan di kesimpulan itu kita selalu baca karena dia menjawab tujuan. Dia menjawab tujuan penelitian itu. Oke, tujuan pertama sudah terjawab di situ saudara tulis, tapi tujuan kedua dan ketiga tidak ada di dalam situ kesimpulan. Iya atau tidak? Iya, Ibu. Ya, itu nanti masukkan ya. Baik. Nah, saudara tahu tapi saudara tidak tulis. Saya cek lagi ke dalam bab 4, saudara ada tulis di situ faktor pendukung penghambat, tapi tidak muncul di kesimpulan di sana. Tapi saudara takut-takut untuk menulis apa adanya. Faktor pendukung penghambat itu kan saudara harus tulis sesuai dengan apa kenyataan yang saudara teliti di sana. Baik. Ya. Harus ditulis di situ. Nah. Oke, jadi nanti di kesimpulan saudara harus perbaiki, kemudian di bab 4 data itu juga harus lihat ya supaya sesuaikan dengan itunya. Baik. Saya kira itu saja dari saya karena ini ujian, jadi saya terpaksa harus bertanya dan menunjukkan mana kekurangan-kekurangan yang harus saudara perbaiki. Oke,
Ya. Saya kira itu saja dari saya kembalikan waktunya kepada pimpinan sidang. Silakan Ibu Dr. Vin. Baik, terima kasih Bu Dr. Yosefin. Ini masukan-masukan sudah sekian lama kita diskusi ya Yeni ya. Iya, Ibu. Sebenarnya Anda tuh kan memahami substansi masalah di sana, kemudian Anda memang tadi Bu Yos katakan bahwa Anda masih ragu-ragu mau menunjukkan masalahnya. Ya, karena mungkin takut dipecat kah? Tidak, Ibu. Dia bilang bahwa daerah itu daerah konflik, Iya. kemudian Anda kan tidak berkantor di sana, kalau pelaporan biasanya di Wamena atau di Jayapura kan, atau di Timika. Nah itu karena situasinya seperti itu. Jadi perlu lihat itu rumusan masalah dan tujuannya, yang tadi ada catatan penting dari Ibu Dr. Yosefin, ada beberapa hal yang saya catat di sini. Kemudian juga memang dari konsep yang diambil, kemudian itu data penelitian itu harus sama ya dalam pembahasan. Dan ini sudah beberapa kali ini kita diskusi ya. Ya, kita diskusi. Jadi itu hal-hal yang tidak mungkin belum tersusun dengan baik. Saya lihat ada tapi belum distrukturkan dengan baik. Nanti coba kita lihat mana yang rekomendasi mana memang di kesimpulan itu harus dimunculkan faktor-faktor penghambat dan pendukung, kemudian upaya-upaya apa yang dilakukan itu supaya rumusan dari awal bab 1, kemudian konsep tadi dan sampai kepada pembahasan itu bisa kita baca di dalam kesimpulan. Nah itu hal-hal yang baik dari Ibu Dr. Yosefin Ohewutun. Ada lagi Bu Yos? Sementara sudah, Bu. Oke, baik. Sudah dicatat dengan baik ya yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Yosefin. Baik, selanjutnya dengan hormat saya mempersilakan Bapak Dr. Hizkia Sapio Peresos MSc. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Batus Tambai Pema, selaku pembimbing 1, kedua Ibu Dr. Pince Tebay MSc selaku pembimbing kedua yang bertindak sebagai ketua dalam sidang ujian tesis di pagi hari ini. Yang saya hormati kedua rekan saya, Ibu Dr. Yosefin Ohewutun dan Bapak Dr. Untung Mutia Ketua MSc, serta para mahasiswa ya yang mengikuti jalannya ujian tesis di pagi hari ini, serta yang berbahagia di pagi hari ini Saudari Yeni Indrawati. Ya. Selamat ya, Anda sudah di tahapan terakhir dari proses perjalanan panjang mulai dari pendidikan sampai dengan pagi hari ini Anda akan mempertanggungjawabkan tesis negara. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Yeni Indrawati, tadi kita sudah mendengar dari narasumber pertama, Ibu Dr. Yosefin Ohewutun. Anda mengangkat atau menulis mengenai masalah implementasi ya laporan akuntabilitas kinerja. Biasa orang bilang apa LAKIP ya. Ya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, ini saya mau tanyakan, ini tahun anggaran berapa yang Ibu mau lihat pertanggungjawabannya ini? Tahun 2019, Bapak. Kenapa tidak 2020? 2020 dalam prosesnya belum berjalan. Oh iya. Ya. Jadi saya sudah bisa. Situasi kondisi di Kabupaten Duga ya begitu. Ya. Ya. Baik Ibu Deni. Ini sudah banyak orang menulis di jurnal-jurnal, kalau Ibu membaca atau jurnal-jurnal yang di internet itu mengenai LAKIP ya. Jadi sebenarnya kan dari LAKIP itu kan dia turunan dari SAKIP itu toh. Jadi sistemnya itu sistem akuntabilitas instansi pemerintah ya.
Itu kan dia mulai berproses dari mulai perencanaan ya toh, perencanaan keuangan, pengukuran, kemudian apa pelaporan, kemudian evaluasi itu internal sendiri, lalu ada capaian kinerja ya. Iya. Itu juga sudah diatur di, kalau saya tidak salah, di peraturan reformasi dan birokrasi ya, saya tidak salah nomor 12 tahun 2015. Nah, langkah-langkah itu kan langkah-langkah sakit ini ya nanti dia menjadi lakitnya itu. Nah, itu yang harusnya Ibu strukturkan di dalam di latar belakang apa tulisan Ibu. Jadi mulai lihat dari perencanaannya itu bagaimana, kan nanti pada akhirnya berbicara mengenai kesesuaian dan apa pertanggungjawaban dan daya serap. Nah, daya serap itu kan nanti dinilai di halaman 13 itu, coba kita lihat. Ibu lihat di halaman 13 tabel 1. Nah, bagaimana penilaian ini terhadap serapan dari Dinas Kependudukan. Nah, oleh karena itu saya saran Ibu nanti distrukturkan kembali lalu dilengkapi dengan data, buat satu tabel begini. Jadi tabel itu mengenai serapan dana apa Dinas Kependudukan ya. Nah, nanti di situ Ibu buat uraian jenis belanja, anggaran, realisasi, dan persentase. Nah, persentase itu yang biasanya dalam kurung daya serap. Nah, itu. Nah, uraian belanja ini kan hanya 4 ya, kalau saya tidak salah. Kan mulai dari belanja tidak langsung, ya toh. Kemudian belanja pegawai untuk gaji apa segala macam toh. Itu Ibu tinggal nominatifnya berapa miliar untuk dipakai untuk. Jadi dinas itu apa kependudukan. Kemudian belanja barang dan jasa, ya toh. Lalu belanja modal. Nah, baru Ibu lihat di presentasi ini tadi. Apakah dia misalnya ada 80% atau 90% serapannya, baru dikorelasikan dengan itu evaluasi lakit yang itu ada bobot penilaiannya itu. Nah, Dinas Kependudukan itu dia masuk kategori yang mana? Apakah memuaskan? Sangat baik. Nah, itu harus muncul di latar belakang. Nah, nanti dari dinas-dinas ini dia tercover di apa di laporan dari kabupaten apa Dunga kah? Ya. Dunga. Nah, dia Dunga. Nah, nanti dari BPK datang mengevaluasi, baru dia berhubungan dengan apa penilaian WTP dan seterusnya. Kan begitu ya, Ibu Fianca. Nah, jadi nanti di dalam struktur tulisan Ibu, ini saran saja nanti dikonsultasikan. Dimulai dari itu tadi. Narasikan saja Ibu ya, narasikan itu tadi perencanaan sampai dengan itu, lalu dibuktikan dengan data tadi. Data ini lalu berkorelasi dengan evaluasi. Oh, Dinas Kependudukan dia berada pada kategori misalnya sangat baik. Misalnya di persentasenya 75 sampai 85. Dari 4 belanja-belanja ini kan nanti kelihatan tuh serapan-serapannya. Kan tidak ada, pasti tidak ada 100%. Nah, sisanya kan harus dikembalikan ke kas daerah. Kan begitu toh? Kami di Uncen juga begitu, bisip serapannya misalnya kemarin itu 80 berapa persen dari uraian-uraian tadi. Hasilnya kan dikembalikan. Artinya bahwa dia berkorelasi dengan tabel itu. Yang terakhir itu evaluasi. Apakah memuaskan? Sangat baik atau mungkin cukup. Apakah kondisi Dunga itu memungkinkan seperti itu? Tapi orangnya di daerah-daerah di atas itu rata-rata baik semua. Nanti itu ya. Oke. Ya itu saran saya. Kemudian yang saya mau ini nanti lihat di, coba kita lihat di kerangka pikir. Bu lihat di halaman 52 tuh. Nah, kerangka pikir ini pada saya mau tambahan tadi sudah disinggung oleh Ibu Dr. Yosipeno itu. Nanti kita lihat kita perbaiki ya, kita perbaiki sama-sama. Kita perbaiki sama-sama di tabel pembahasan. Tabel apa halaman pembahasan itu mulai dari halaman halaman ini. Sabar ya. Halaman 94 Ibu lihat itu ya. Oke, jadi halaman 52 itu kan sebenarnya menurut Bastian Ibu kan mau lihat dari 4 aspek ini, aspek finansial, ya toh, kemudian kepuasan pelanggan, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas. Nah, coba kita strukturkan dia kembali dengan rapi ya.
Jadi saya lihat di sini ada aspek finansial yang sebenarnya Ibu sudah buat di halaman 133 itu kita kasih pindah pertama dulu. Di halaman 133. Itu kan mau bicara realisasi anggaran ini yang sebenarnya juga Ibu sudah singgung di sini yang tadi saya bilang kalau di bab pendahuluan itu dia sudah tercover nilai nominalnya. Ibu pindahkan dia nanti urutannya mulai dari pembahasan itu dia menjadi yang pertama. Ya toh coba lihat dalam 133. Iya. Sesuai dengan kerangka pikir ini ya. Jadi aspek finansial itu yang kita mau lihat. Nah, data apa namanya? Data sekunder namanya data sekunder ini diikuti oleh ada data semacam data wawancara yang menjas bahwa nilai-nilai ini apakah sudah sesuai atau tidak. Di satu bisa dipahami maksud saya toh. Lalu yang kedua aspek kepuasan ini yang saya belum lihat. Apakah nanti di dalam wawancara Ibu coba nanti buat dia punya apa semacam judul sub di atas ya. Nah, judul sub untuk menjas bahwa hasil wawancara ini memberikan arti bahwa kepuasan pegawai atau pelanggan itu dia berhubungan dengan apa program yang sudah dilakukan ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ini saran saya coba nanti kita strukturkan kembali sesuai dengan kerangka pikir itu ya. Jadi kita pindahkan mulai yang tadi nih. Realisasi anggaran itu dia jadi yang pertama, lalu dia diikuti yang kepuasan pelanggan dan pegawai. Buat semacam item kedua, karena kan dari apa namanya definisi operasional ya, semacam kerangka pikir tadi, itu kan yang sebenarnya Anda mau menjanjikan untuk di pembahasannya itu ya toh. Kalau Anda pakai kuantitatif kan itu sudah dalam bentuk-bentuk apa kuesioner yang nanti dijabarkan ya toh. Ini kan wawancara. Saya lihat ini semacam itu ada kombinasi itu antara data apa namanya data sekunder ya. Sekunder ya atau ini. Nah, dengan diikuti nanti di bawah itu hasil wawancara untuk menjelaskan apakah nilai-nilai ini sesuai tidak muncul itu. Sama nanti dengan kepuasan itu ya. Misalnya dari perencanaan sampai ini bahwa pegawai itu merasa bahwa selama ini semua sudah berjalan dengan baik. Nanti terakhir kesimpulan Ibu tinggal mengikuti lagi dari sini. Jadi nanti dia berkorelasi semua ya di pembahasan di kesimpulan. Ibu tinggal lihat lagi. Saya lihat yang lain mungkin sudah oke. Jadi tinggal supaya dia apa konsisten mulai dari di bab kerangka ini. Pikir ini disajikan di bab pembahasan. Lalu nanti di kesimpulan. Mungkin dari saya, Ibu Dr. Vince, saya kembalikan. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Hizkia. Masukannya luar biasa. Ini intinya adalah Anda menstrukturkan kembali ya. Menstrukturkan sesuai dengan saran yang sudah disampaikan. Memang di latar belakang kan pernah diskusi harus membuat nalar berpikirnya seperti itu. Betul, Bu Vin. Ya, supaya bisa muncul juga IQ itu toh dikorelasikan dengan IQ. Ya itu kan sasaran akhirnya supaya terlihat berapa serapan dana dari 4 item dana itu penggunaan dana kan. Nah itu diskusi saya dengan Yeni. Iya betul. Itu tapi tidak muncul ya Yeni. Tidak muncul ya Ibu ya di situ. Baik. Dimunculkan itu supaya nah, kemudian juga harus tadi kerangka pikir itu sejalan dengan konsep dan juga dalam pembahasan dan kesimpulan. Nah, kurang lebih sama juga dengan Ibu Josephine. Nanti coba ini strukturkan kembali sesuai dengan saran yang disampaikan oleh para narasumber. Baik, kesempatan yang ketiga dengan hormat, saya memberikan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Untung Mudiarta MSc. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Dr. Vin selaku pembimbing, Pak Rektor, Pak Dr. Tambaid, dan teman-teman yang lain, Bu Dr. Yos dan Pak Dr. Hizkia. Saya sudah mencatat dan menyimak beberapa catatan dari penguji sebelumnya dan saya tidak akan mengulangi, tapi ada beberapa hal juga perlu kita tekankan ya.
Saya masih ingat di catatan seminar dulu itu adalah tentang fenomena atau urgensi di dalam latar belakang. Jadi saudara Yeni ini kan melakukan penelitian dengan pertama memahami substansi masalahnya itu apa. Karena itu Anda mencari latar belakangnya. Latar belakang ini didukung dengan beberapa teori secukupnya, normatif dan juga praktek empiris yang terjadi di lapangan. Nah, karena itu ini menjadi catatan-catatan penting di latar belakang. Nah, coba berikan alasan kenapa Anda mengangkat tema ini. Apakah Anda sudah ungkapkan di latar belakang? Silakan. Temanya kan akuntabilitas, ya kan? Ya. Ya, coba mengapa Anda mengangkat tema akuntabilitas di dalam tesis ini? Saya mengambil akuntabilitas ini untuk melihat apakah keberhasilan Dinas Kependudukan di mana saya bekerja di Kabupaten Duga itu dapat berhasil dengan baik atau tidak, kemudian pelayanan-pelayanannya bagaimana untuk menentukan keberhasilan ini kita berupaya untuk melakukan kegiatan apa-apa saja yang bisa ke depannya mempengaruhi kinerja dinas, begitu Bapak. Ya, itu terkait dengan aspek subjektivitas Anda sebagai individu atau sebagai pegawai. Tapi Anda ini kan peneliti, calon magister, ya. Jadi latar belakang itu harus diungkapkan secara akademik. Ada alasan teoritisnya, ya, kemudian didukung dengan data atau fenomena yang ada, dan juga candelan normatif yang terjadi. Itu penting diungkapkan di latar belakang sebagai sebuah karya tesis. Kalau tadi oke lah, secara individu, subjektif, itu seperti itu. Tapi itu seperti itu tidak biasanya masuk di dalam kegunaan lah, bisa dikegunaan. Tapi ini latar belakang ini baku, ya. Ini yang tadi saya berikan tekanan di pertanyaan dari Bu Dr. Yos, menambahin. Karena Anda mengungkapkan beberapa identifikasi masalah, cuma belum teruraikan di latar belakang yang didukung dengan data misalnya. Malah banyak mengungkapkan teori-teori di latar belakang yang itu tidak perlu. Teorinya itu lebih banyak mestinya di bab 2. Kan ada teori, ada macam-macam itu kinerja, kemudian proses. Itu nanti di latar belakang di tinjauan pustaka saja. Nah, tapi Anda di situ elaborasi tentang pentingnya akuntabilitas itu seperti apa secara teoritis, kemudian dalam dukungan normatifnya seperti apa, kemudian fakta-fakta empirisnya ini kalau akuntabilitas tidak dilakukan akan terjadi apa-apa. Itu fakta-fakta dimasukkan di sana. Nanti Anda lanjut di S3 disertasi juga hal yang sama seperti itu, Pak, panduannya, pedomannya seperti itu. Itu ya, ini ya. Iya, Bapak. Nanti dielaborasi di situ. Iya. Laporan akuntabilitas ini dimensinya apa yang mau dilihat? Keberhasilannya, Bapak. Ukurannya itu apa yang mau dilihat? Yang pertama keberhasilannya, kemudian kepuasan dari masyarakat, yang ketiga
itu dari teori atau dari aturan? Aspek-aspek yang disampaikan itu berdasarkan teori atau dari aturan. Nah, itu kaitannya dengan pertanyaan Bu Dr. Des nanti arahnya kepada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu bukan alur Anda membuat tesis ini, tapi alur kerangka berpikir itu jelas didasarkan pada teori apa, ya kan? Kemudian dimensinya apa saja, nanti ada faktor-faktor tadi yang disinggung itu apa saja, dan arahnya kepada akuntabilitas itu. Nah, ini yang diberikan ke saya naskahnya, kerangka berpikirnya masih berupa alur pemikiran saja, bukan alur berpikir ya, tapi alur menulis ini. Karena di sana ada kotak-kotak yang isinya itu diawali dari sebuah masalah atau teori, kemudian segala macam itu seperti itu. Yang terakhir, akuntabilitas ini, akuntabilitas itu dengan responsibilitas samakah tidak? Akuntabilitas dengan responsibilitas samakah tidak? Beda, Bapak. Beda, Pak. Kalau responsibilitas? Respon itu kita merespon apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan, aturan yang berlaku. Kalau akuntabilitas itu hasilnya. Ya, itu nanti Anda dapat berikan pemahaman yang teoritis, kan? Makanya di teori itu Anda kan mengawali dari teori manajemen, ya kan? Makanya langsung kepada misalnya oke lah, manajemen Anda belum membawa arah kepada, dulu catatan saya itu akuntabilitas kan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik, good governance, ya kan. Kemudian ada proses-proses manajemen yang namanya manajemen strategis gitu. Itu kalau Anda elaborasi di situ, maka dasar teorinya Anda tidak akan kewalahan ketika tadi ditanya apa akuntabilitas dengan responsibilitas. Sehingga secara konseptual Anda bisa mengatakan, oh penelitian saya itu tentang akuntabilitas, sedangkan responsibilitas itu bisa saja dengan argumentasi, oh bagian dari akuntabilitas misalnya, dengan narasi-narasi yang ada. Saya kira itu ada beberapa referensi yang bisa membantu. Dan terakhir, ini akuntabilitas, ada nggak temuan atau data Anda akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, dan akuntabilitas organisasi dalam LAKIP ini? Kalau saya saya ambil dari akuntabilitas dinas, kemudian dari kabupaten juga ada. Ya kan, akuntabilitas organisasi itu cerminan dari akuntabilitas kelompok, kemudian cerminan dari akuntabilitas individu. Kalau individu ini tidak memahami visi misi, ya kan, RPJM dia, nanti arah ke akuntabilitas organisasinya tidak. Nanti kalau ada data itu akan menjadi bagus sebetulnya sih, kalau mau dipertajam di situ. Jadi tidak ada langsung ke organisasi seperti itu. Sekian catatan saya yang saya sampaikan di ujian ini, yang beberapa menekankan pada catatan saya di seminar, dan juga mengulang pertanyaan atau masukan dari penguji sebelumnya. Dan
saya cukupkan sampai di sini Bu Dr. Vincent Bay. Bu Yeni, Iya. terima kasih. Silakan dilanjutkan lagi. Baik, terima kasih Pak Dr. Untung Diarta. Ada beberapa masukannya khusus nanti di latar belakang. Kemudian banyak teori di latar belakang itu dibuang saja ke bab 2 ya. Yang relevan itu yang masukan misalnya ada kebijakan kan di situ yang Anda bisa masukkan. Kemudian di bab 2 yang tidak itu tidak relevan Anda masukkan ke bab 2. Kemudian yang di bab 1 kalau penelitian terdahulu bolehlah Anda bisa sandingkan dengan itu. Ya, itu kemudian lihat juga dimensi mana. Tadi akuntabilitas, responsibilitas. Nanti Anda juga lihat ada konsep good governance itu ya, itu kan bagian dari indikator itu. Kemudian menekankan pada akuntabilitas itu ada tidak tadi itu dijelaskan tuh Anda sudah berikan penjelasan bahwa secara individu, kelompok atau dinas itu seperti apa ya. Nah itu. Dan untuk mewakili mungkin sebelum ke kami pembimbing, saya membuka satu sesi untuk mahasiswa yang hadir di classroom ini. Di ujian ini silakan mahasiswa bisa menyampaikan mewakili satu saja. Ada pertanyaan dari mahasiswa lain? Ibu, Ya, ujian silakan. Ibu, Bu Fin, Ya, ujian Iya. tesis. Kalau seminar Ujian baru tesis nggak mahasiswa perlu boleh lah. tanya. tidak Nggak perlu usah. ya. Tidak, Nggak perlu. nanti waktu seminar proposal baru Oke. mahasiswa boleh. Iya, Ujian ini ada tesis tidak. Iya, ada chatting jadi baik. Terima kasih. Nanti mahasiswa itu pada ujian proposal saja. Baik, yang akan mewakili kami pembimbing adalah Pak Dr. Beatus Tambaib. Bapak silakan untuk memberikan masukan atau support kepada mahasiswa ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf dulu kepada Kaprodi dan juga Ibu Dr. Vinci karena ya awalnya saya membayangkan bahwa bisa membagi waktu, tetapi realitasnya beban sudah terlalu banyak sehingga susah sekali untuk saya harus bagi waktu. Sekalian saya menyampaikan terima kasih karena Ibu Dr. Vince sudah bisa membantu membimbing saudara Yeni sampai dengan hari ini bisa selesai mempresentasikan tesis yang sudah disiapkan. Yang terhormat ini Bapak Dr. Untung, lama sekali saya rindu sekali sebenarnya untuk kita ketemu, tetapi ya lewat Zoom rupanya. Dan juga Ibu, maaf Dr. Rizkia. Ya. Baik, saya tidak banyak, saya ya mungkin juga bagian dari ingin tahu saja, tapi saya sedikit melihat dari sisi yang lain. Jadi kalau tadi presentasi lebih banyak melihat tuntutan, kebutuhan dari lembaga kayaknya ya, karena mengacu di IKU ya. IKU dia lebih banyak mengacu kepada program kerja. Program kerja sebenarnya hasil dari program kerja itu nanti dilihat outcome-nya. Outcome-nya itu pelayanannya. Harusnya dilihat ya pelayanannya. Tadi saya dengar itu bahwa karena situasi keamanan di sana sehingga tidak kondusif gitu loh untuk ya tahu memberikan pelayanan atau fokus dalam kegiatan-kegiatan tugas internal di Dinas Kependudukan. Saya kurang terlalu tahu. Lihat dari hasil IKU itu sebenarnya kalau mau jujur semua di Papua juga IKU itu juga nggak tercapai. IKU. Jadi kalau mau mengukur itu nggak tercapai. Cuma karena kalau saya tangkap itu lebih banyak dilihat dari administrasinya. Jadi administrasi itu prosesnya input, proses output itu saja yang sebenarnya dilihat. Sehingga kesimpulannya
implementasi ini akuntabilitasnya ini, dan sudah barang tentu pasti dia juga akan berdampak kepada outcome-nya gitu. Nah, tadi Ibu Dr. Josephine uji pertama sempat mengkritisi. Saya juga lihat itu, tapi sudah dikritisi tadi bahwa faktor-faktor yang itu tidak dimunculkan dalam kesimpulan itu harusnya muncul, sehingga solusi-solusi dalam saran itu juga bisa lebih tajam karena kajian ini diharapkan bukan saja untuk kepentingan daripada penyelesaian studi tesis, tetapi kalau bisa juga dia berkontribusi juga terhadap perbaikan-perbaikan, terutama kinerja di Dinas Kependudukan di Kabupaten Puncak di sana. Gitu. Nah, Diduga Bapak. sorry diduga gitu loh. Jadi ini kritis saya itu lebih banyak di internal administrasinya. Itu yang dilihat gitu loh. Dia belum melihat kepada outcome-nya dalam pelayanannya. Seperti itu. Karena kita semua di kantor sekarang itu yang kita kejar-kejarannya itu IKU. Kejar-kejarannya kita semua kejar-kejaran IKU. Di IKU itu kan sudah clear, di sana itu kan berapa digit yang kita harus capai. Nah, di dalam tesis semua ini udah dimunculkan ke tidak presentasi capaian. Kalau kita di universitas itu kan ada 8 IKU. Itu tiap tahun itu kan kita diharapkan bisa mencapai. Jadi ada IKU secara nasional, kemudian kita di provinsi dan juga di kabupaten juga ada target-target capaian selain itu. Di dalam tesis ini juga apakah itu ditampilkan atau tidak, saya kurang begitu tahu. Ya, saya tiba-tiba datang aja. Saya di sini hanya untuk kangen-kangenan, rindu saja dan teman-teman aja. Itu. Jadi kalau mendampingi ini sebenarnya bagian dari rindu saya sebenarnya. Gitu. Saya pikir itu saja tambahan saya. Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Pak Dr. Beatus selaku pembimbing 1. Terima kasih untuk saran dan juga supportnya. Baik, kita tiba pada, saya pikir dari saya sudah diwakili ya oleh Pak Dr. Tambaib. Sebelum masuk pada sesi ketiga, banyak sekali catatan perbaikan ataupun penyempurnaan ya. Nanti coba kita lihat naskah itu kembali ya ini, dan mengalurkan. Jadi mengalurkan semua sehingga ada benang merah dari bab 1 sampai ke bab 5 nanti. Ya. Apa disarankan ini kurang lebih saya tanggap bahwa hampir mirip, jadi harus ada fenomena di awal, rumusan masalah, tujuan masalah, kemudian teori yang diambil, kerangka pikir yang disusun, pembahasan, ya. Itu harus ada konsepnya, harus ada data disandingkan di situ, kemudian ada faktor penghambat, pendukung, upaya yang dilakukan, dan akhirnya kita menyimpulkan. Dan ada rekomendasi. Nah itu yang bisa kita simpulkan pada ujian siang hari ini. Saya selaku pembimbing menyampaikan banyak terima kasih untuk para narasumber yang sudah memberikan masukan, penyempurnaan, ataupun juga ada pertanyaan dan lain-lain yang sudah disampaikan kepada saudara mahasiswa Yeni Indrawati. Dan untuk masuk pada sesi ketiga, sidang ini saya skor, tapi sebelum baik Bapak Ibu para narasumber yang saya hormati, skor saya cabut kembali. Kita tiba pada sesi ketiga, yaitu mendengarkan hasil ujian tesis pada hari ini atas nama Saudara Yeni Indrawati. Silakan Saudara Yeni berdiri tegap. Berdiri ya, dikasih mundur itunya. Ya, dia punya laptopnya diatur sehingga remote. Kalau gimana? Iya.
Makan. Ya. Sudah, Bapak Ibu para narasumber yang saya hormati, Saudara Yeni Indrawati sudah hadir lagi kembali untuk mendengarkan hasil ujian tesis Anda dengan judul, skor saya cabut ya, dengan judul Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga. Nah, pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022 telah dilaksanakan ujian tesis atas nama Yeni Indrawati NIM 202010511504 dan telah dilaksanakan ujian tesis kurang lebih 2 jam dan Anda sudah mendapatkan banyak pertanyaan dan juga masukan untuk memperbaiki tesis ini, dan pada hari ini telah disepakati oleh dosen pembimbing dan penguji bahwa Anda dinyatakan lulus. Ya, dinyatakan lulus, tetapi dengan memperbaiki semua catatan yang telah disampaikan oleh para narasumber. Ya. Dan SK kelulusan ini telah disepakati dan ditandatangani oleh Dr. Andes Beatus Tambaib MA, Dr. Vince Tebai MSc, Dr. Anda Yosefin Ohewutun MSc, dan Dr. Hizkia Sapioper SOS MSc, dan terakhir adalah Dr. Untung Mudiarta MSc. Nah, Anda sudah dinyatakan apa, Yeni? Lulus. Anda dinyatakan lulus. Tapi jangan Anda cepat-cepat menggunakan gelar Magister Administrasi Publik ya. Karena Anda masih memperbaiki naskah ini dan kemudian Anda sudah diwisuda, yudisium wisuda, baru Anda boleh menggunakan gelar ini. Jangan pulang ke Duga langsung sudah tempel kok punya gelar di belakang ya. Baik. Ini karena banyak, Yeni memperhatikan semua masukan tadi, segera memperbaiki dan ketemu dengan kami pembimbing. Ya, Pak Tambaib akan ada di sini sampai hari Sabtu. Tolong itu pengesahan di lembar pengesahan membawa ke Pak Tambaib segera. Ya, misalnya besok Anda sudah bisa ketemu. Ya, dari yang lain-lain tuh biasa dikirim, ya di scan. Tapi Anda beruntung karena Pak Rektor, Pak Doktor bisa ada di sini. Ya, ini kalau bisa besok Anda sudah bisa tanda tangan dengan memperbaiki catatan-catatan tadi. Baik, dengan demikian, dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, ujian tesis atas nama Yeni Indrawati dengan judul Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Duga, saya nyatakan ditutup dengan resmi.